Shalom, Indonesia, New York, juga Jerman. Senang sekali kita pada kesempatan hari ini, puji syukur di mana Tuhan masih mempertemukan kita kembali dalam ibadah dan kelompok tumbuh bersama melalui Zoom hari ini untuk 4 Juni. Keberadaan dan kehadiran kita semua dalam ibadah ini adalah suatu ketaatan atau juga kerinduan untuk merapat kita kepada Tuhan Allah kita. Puji syukur akan Roh Kudus yang telah mendorong kita semua kembali bersama-sama untuk melanjutkan menerima pelajaran kebenaran firman Tuhan melalui Ibu Alida, di mana tema hari ini adalah tema lanjut kita adalah 40 tahun perjalanan di Padang Gurun bagian pertama. Baik Ibu-ibu dan Bapak dan juga saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ibadah kita dengan pertolongan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan satu firman Tuhan, yaitu daripada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam pada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita yang percaya padanya dikehendaki Tuhan. Kalau kita baca tadi dalam buah-buah roh, itu di mana kita juga dalam hidup iman kita itu untuk mewujudkan buah-buah roh sepanjang perjalanan iman kita. Saya pribadi, juga mungkin saudara-saudara juga mengalami tidak mudah ya untuk mewujudkan, atau mungkin juga kita tidak sanggup untuk mewujudkan buah-buah roh itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi firman-Nya juga mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang menuntun semuanya itu untuk kita sanggup. Dan untuk itu kita diminta untuk selalu dekat kepada Dia. Untuk selalu dalam doa dan renungan dan dalam ibadah agar kita tidak menjauhkan dari hal-hal itu. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan atau mewujudkan buah-buah roh yang menjadi kehendak Tuhan, yang kita mau mewujudkannya di dalam iman kehidupan kita sehari-hari. Demikian adalah apa yang tadi saya bacakan, dan kita akan melanjutkan dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti juga di surga. Terima kasih Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di Zoom KTB ini. Kami dari tempat masing-masing berada, mohon campur tangan daripada Roh Kudus-Mu, dan kami juga mau berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, mereka yang berhalangan, Tuhan berkati juga karenanya, dan juga untuk yang sakit Tuhan, dan juga mungkin yang hadir pada kesempatan hari ini kurang sehat juga Tuhan, kiranya Tuhan mau mengangkat rasa-rasa yang tidak enak di dalam tubuh kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mencurahkan anugerah dan kasih karunia-Mu, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh kembali mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk Ibu Alida. Terima kasih untuk kesehatan dan kesetiaan Ibu juga untuk mengajar kebenaran firman-Mu.
biarlah Roh Kudus-Mu juga mengurapi Ibu Alida dan juga kami masing-masing di tempat kami berada. Dan kami juga mohon Tuhan, agar kiranya Tuhan juga memberikan kuasa Roh-Mu juga untuk bekerja melalui internet kami masing-masing, agar kiranya diberikan kelancaran Tuhan dalam hubungan Zoom ini juga. Bapa yang ada di surga, kami juga menyerahkan sekali lagi akan segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, Bapa. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberikan kepada kami ketenangan, konsentrasi untuk kami menerima apa yang Engkau mau berikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan jam ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan Roh Kudus memimpin kami sekaliannya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, terima kasih, dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan dua pujian dari Murni. Saya persilahkan Murni untuk membawakan pujian penyembahan dan juga sekaligus untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Alida. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita percaya bahwa Tuhan dimanapun ada berada, di tempat saya ini, baik juga di tempat kalian semua yang ada di sana ya. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, seperti pujian tadi, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tapi itu dapat kita lakukan jika kita mengenali akan kebenaran firman Tuhan. Makanya tiba saatnya kita akan menerima pelajaran dari Ibu Alida. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Alida. Iya, saya sharing dulu ini. Ya, jadi kita akan lanjut dari bulan lalu ya. Bulan lalu kita sudah membahas sampai mereka Exodus dari Mesir ya lewat bimbingan Musa, dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dengan rapi seperti berbaris dengan pasukan, seperti pasukan, dan mereka membawa harta yang banyak
ya, yang nantinya harta ini akan dipakai untuk pembangunan kemah suci dan juga membuat tabut perjanjian. Seperti demikian. Nah, sekarang ketika mereka keluar, sebenarnya mereka tidak ada rencana untuk tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi nanti kita akan belajar mengapa pada akhirnya mereka jadinya tinggalnya lama di padang gurun selama 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun itu ternyata itu adalah masa hukuman. Ya, kenapa masa hukuman? Karena pada waktu di Ritma, ya, nanti ada di Ritma ini Tuhan sudah suruh mereka masuk ke Kanaan, ya. Tapi kemudian mereka ragu-ragu, mereka tidak mau masuk ke Kanaan. Mereka bilang, gimana kalau kita kirim dulu 12 pengintai gitu. Jadi mereka tidak percaya gitu ya. Jadi mereka mengirim 12 pengintai selama 40 hari ya. Dan ketika mereka pulang, memang mereka membawa berita yang baik dan membawa berita yang buruk ya. Jadi mereka membawa berita yang baik, wah ini memang tanah ini memang tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi hal yang buruk adalah ternyata mereka semua orang-orang raksasa ya. Semuanya sepertinya, dan kita sepertinya seperti kayak belalang ya. Kita menjadi seperti makanan bagi mereka. Jadi mereka takut untuk masuk ya. Nah, disitulah mereka tidak taat untuk masuk ya, dan mereka tidak percaya pada kuasa Tuhan ya. Sehingga mereka menjadi bersungut-sungut dan akhirnya Tuhan menghukum mereka 1 hari sama dengan 40 tahun ya. Jadi mereka harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Jadi 40 tahun itu adalah masa hukuman ya, yang mananya awalnya tidak ada rencana untuk tinggal selama itu di padang gurun. Ya, dan juga selama 40 tahun ini juga adalah masa pendisiplinan. Pendisiplinan untuk mereka sebagai umat Allah. Tolong dibaca, Bu. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan menjadi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya, jadi selain 40 tahun, selain di padang gurun itu adalah masa hukuman, di situ juga Tuhan hendak mendisiplinkan mereka supaya mereka bisa menjadi rendah hati, ya, supaya mereka bisa bersandar hanya kepada Tuhan selama 40 tahun itu. Ya, tetapi ternyata selama 40 tahun mereka terus saja bersungut-sungut, ya. Mereka terus saja menyusahkan hati Tuhan. Ya, meskipun mereka bersungut-sungut, kita bisa melihat bagaimana Tuhan, ya, sebagai Bapa kita tetap memberikan kasih-Nya, ya, kepada anaknya, ya, dengan kasih yang tidak terbatas, ya. Kita semua yang sudah punya anak, kita pasti mengerti ya, ketika anak kita berbuat salah, ya, dan anak kita juga terus komplain sama kita, kadang kita juga kesel, hati kita sedih, hati kita tertusuk, tapi kita tetap sayang sama anak kita, seperti itu. Jadi hati Bapa seperti itu kepada umat Israel, ya. Jadi meskipun mereka bersungut-sungut, Allah tetap menggendong mereka, ya, tetap memimpin mereka sampai ke Kanaan sesuai dengan janji Tuhan, ya, sesuai dengan janji Tuhan, terutama juga kepada siapa? Kepada Abraham, ya. Tolong dibaca ayatnya. Ulangan 9 ayat 7, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Ya, di ulangan ini adalah satu kitab ulangan, itu kan adalah khotbahnya Musa. Khotbah Musa adanya di dataran Moab. Jadi pas sebelum menyeberang Sungai Yordan. Jadi waktu Musa menyampaikan ini itu udah 40 tahun, ya. Jadi bayangkan dia bilang udah bikin hati Allahmu gusar dari kamu keluar sampai saat ini. Jadi sudah 40 tahun. Jadi bikin Allah gusar terus,
Ya, terus Ulangan 9 ayat 24, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. ya, terus Mazmur 78 ayat 40 sampai 41, berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. iya, ya. Jadi selama 40 tahun, jadi mereka terus saja ya membuat menyakiti hati Tuhan terus-menerus selama 40 tahun, ya. Nah, sekarang kenapa kita mau belajar perjalanan umat Israel? Karena di 1 Korintus dikatakan bahwa perjalanan umat Israel ini merupakan peringatan dan contoh bagi kita. Tolong dibaca. 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Iya, terus Bu? Galatia 3 ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, kan umat Israel ini semuanya adalah keturunan-keturunan Abraham, ya kan? Anak-anak Abraham secara jasmania. Nah, kita hari ini juga adalah anak-anak Abraham secara rohani, ya. Ketika kita percaya dengan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Abraham, ya, dalam iman, ya. Terus Bu, ayatnya? Roma 2 ayat 28 sampai 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang-orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Iya, jadi di Roma ini Rasul Paulus bilang apa? Dia bilang bahwa yang dimaksud dengan orang Yahudi adalah orang Yahudi sejati, ya, yaitu anak-anak Abraham dalam iman, ya. Jadi bukan yang dilihat bukan KTP-nya, Bu, tapi yang dilihat adalah imannya, ya. Nah, jadi umat Israel ini adalah ya kita ini, ya. Kita ini adalah Israel rohani. Kita sekarang lagi di padang gurun sedang menuju ke Kanaan rohani, ya. Nah, kalau kita lihat, kita sudah belajar ini di awal-awal tahun lalu, kita sudah belajar bahwa perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, kemudian hidupnya 40 tahun di padang gurun dan sampai ke Kanaan, ini adalah perjalanan iman umat Kristiani. Dari mana kita yang dari awalnya Mesir, kan menyimbolkan dunia, ya, yang dimana awalnya kita belum percaya kepada Yesus, tapi kemudian kita dipercaya kepada Yesus, kita dibaptis, ya, Laut Merah ini, dan kemudian kita menjalankan kehidupan yang bergereja, ya. Padang gurun itu menyimbolkan gereja, ya, sampai kita menuju ke sorga, ya. Karena itu kita penting belajar 40 tahun perjalanan ini, ya, untuk sebagai peringatan, sebagai contoh bagi kita hari ini. Nah, sekarang berapa lama umat Israel berkemah? Selama 40 tahun, ya, umat Israel itu berkemahnya 42 kali. Ya, 41 kali itu di padang gurun dan 1 kali di Gilgal, yaitu di Kanaan. Dan karena di Kanaan itu Musa sudah mati, maka Musa hanya menulis sampai 41 perkemahan, ya. Dan Musa mencatat itu sesuai dengan titah Tuhan. Dibaca. Bilangan 33 ayat 2. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Iya. Nah, sekarang kita lihat di oh ini udah tadi. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan Tuhan menyuruh Musa mencatat tempat-tempat perkemahan ini, ya. Yang pertama, mau membuktikan bahwa peristiwa perjalanan 40 tahun di padang gurun ini benar-benar fakta bersejarah, ya. Benar-benar fakta bersejarah. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa walaupun mereka bersungut-sungut, walaupun mereka menyakiti hati Allah, tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah sangat mengasihi mereka dan tidak menyerah sampai akhir untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Dan yang ketiga adalah untuk menyadarkan generasi kedua, ya. Jadi
bapak-bapak orang tua mereka yang keluar dari Mesir itu mereka mati di padang gurun, dan sekarang anak-anak mereka ini yang mau masuk ke Kanaan lewat pimpinan Jenderal Yosua, itu mereka kan generasi kedua, ya kan? Mereka belum pernah mengalami perbudakan di Mesir. Jadi mereka dengan lewat membaca generasi kedua dan seterusnya, ketika mereka membaca buku kitab Perjanjian Lama, mereka bisa lihat bahwa mereka itu hanya bisa menaklukkan tanah Kanaan jika sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Tolong dicatat. Tolong dibaca, Bu. Mazmur 78 ayat 8, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Iya, ya. Jadi dikasih peringatan, jangan seperti ini gitu, seperti itu ya. Jangan seperti nenek moyangmu ya, yang memberontak, seperti itu dikasih tahu ya. Nah, kemudian selama 40 tahun bagaimana mereka berkemah ya. Nah, ini ada gambarannya di sekolah minggu, kita ada gambar seperti ini ya. Nah, bahwa mereka itu berkemahnya nggak asal berkemah gitu. Oh, saya hopeng sama dia, kemudian saya mau berkemahnya di sebelah dia, enggak ya. Di sini jelas-jelas sekali bahwa Tuhan kasih tahu kepada Musa bahwa berkemahnya seperti ini ya. Ya, bahwa kemah suci harus di tengah-tengah ya. Kemudian ada 4 penjuru itu siapa? Itu suku Lewi ya. Dan dari suku Lewi itu masing-masing lagi ada 3 lagi ya. Tolong dibaca, Bu, bilangan. Bilangan 2 ayat 1-2, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Iya, jelas sekali ya, lihat di sini ya, betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat organized sekali ya. Sampai-sampai kemah pun dia susun seperti demikian ya. Dia tidak mau sembarangan seperti itu ya, tidak beraturan seperti ini. Jadi benar-benar seperti berkemah seperti tentara ya, yang mana ada bagian-bagiannya ya, seperti demikian. Nah, ini kita lihat ya cara. Nah, yang warnanya kuning ini ya, Sukot, Etam, lihat ini nggak, saya punya laser point ya. Lihat. Ya. Yang warnanya kuning, ini cepat ya, cuma 2 bulan aja ya, nggak lama, cuma sampai 2 bulan. Kemudian di padang gurun Sinai ya, setelah menerima 2 loh batu dan menerima hukum Taurat, kemudian mereka membangun kemah suci, membangun tabut perjanjian, dan itu dibutuhkan 1 tahun ya. Setelah 1 tahun kemudian mereka berjalan ke sini sampai ke Ritma ya. Ini perjalanannya 11 hari perjalanan ya. Tetapi karena di Haserot ada apa? Di Kibroto Awa ada Tuhan, ada apa? Ada hukum mereka karena daging, minta daging, ada rakus ya. Kemudian juga Haserot juga Miriam kena apa? Kena kusta ya. Jadi ada lebih dari 11 hari ya, setidak-tidaknya di Haserot aja udah 1 minggu ya, seperti demikian. Nah, di Ritma inilah Tuhan suruh mereka kemana? Langsung masuk ke Kanaan ya. Tuhan akan kirim lebah yang besar itu, tabuhan ya namanya ya. Tuhan akan kirim, jadi nggak usah khawatir ya. Tetapi disinilah orang-orang minta sama Musa, udah lebih baik kita kirim 12 pengintai. Nah, akhirnya Tuhan setuju-setuju aja, oke. Kalau kamu mau kirim 12 pengintai ya go ahead gitu. Ya. Jadi ya Tuhan izinkan, mereka mau lihat ya boleh lihat gitu. Nah, mereka berjalan, ini yang warna hijau ini adalah 40 hari perjalanan mereka. Mereka mengintainya di sini. Kemudian mereka berbalik lagi ke sini. Nah, disinilah mereka kemudian menolak untuk masuk ke Kanaan. Dan disinilah Tuhan marah dan hukum mereka. Ya, hukum mereka dan dibilang 40 tahun kamu harus ada di sini. Ya, nah padahal depan mata udah Kanaan, depan mata sudah Kanaan. Nah, kalau lihat yang warnanya merah ini rumit kan, di sini ruwet, ya.
Karena tadi dari sini ke sini kan udah 2 bulan, 1 tahun, ya udah 1 tahun setengah. Nah, di sini 1 tahun, 1 tahun 3 bulan lah, kita kurang ngomong 1 tahun 3 bulan. Di sini ini 30, yang warna merah ini 38 tahun sendiri, yang warnanya merah ini muter-muter di sini 38 tahun. Ya, sampai di tempat yang sama lagi. Ya, di 38. Setelah 38 kemudian Miriam mati. Ya, habis Miriam mati kemudian Harun mati, ya. Nah, baru sisanya ya tinggal mungkin nggak sampai 10 bulan. Nah, baru mereka berjalan ke sini, sampai di sini seluruh generasi pertama mati semua, ya. Mulai yang warna biru muda ini adalah generasi kedua, ya. Generasi kedua. Nah, ini ada Sungai Seret, ya. Di Sungai Seret ini sisanya yang masih belum mati di sini. Jadi selama 38 tahun, ya, kan Tuhan bilang, "Oh, kamu mau minta mati di padang gurun? Ya sudah, mati saja." Jadi mati, terus sampai sini sisa-sisanya mati. Berarti yang warna biru muda tinggal generasi kedua, baru mereka masuk seperti itu. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa 42 perkemahan ini kita akan bahasnya dalam 5 tahap, ya. Dari Ramses sampai ke padang gurun, sampai sebelum padang gurun Sinai, ini ada 10 kemah. Ini mungkin hanya sekitar 2 bulan, ya. Kemudian dari padang gurun Sinai sampai dengan sebelum Ritma, ini karena di padang gurun Sinai ada 1 tahun. Kemudian sampai ke Ritma ya mungkin 1 bulan, 1 bulan setengah, seperti itu kira-kira, ya, karena perjalanan sendiri udah 11 hari, ya. Kemudian dari Ritma sampai ke Kades. Ini salah ya, bukan Kades, ya, kurang S, ya. Nah, ini Ritma sama Kades ini sebenarnya lokasinya sama, ya, sebelah-sebelahan, ya. Apalagi mereka berkemahnya dengan 2 juta orang. Jadi sebenarnya itu lokasinya ya di situ juga, tempat yang sama, ya. Itu 38 tahun, ini di sini 38 tahun warna merah. Nah, kemudian mereka berjalan tadi, ya, sisanya ya nggak sampai 10 bulan mereka berjalan, ya, sampai di Sungai Seret. Nah, yang warnanya biru ini dari Sungai Seret sampai ke Gilgal ini adalah generasi kedua. Ya, totalnya 40 tahun. Nah, sekarang hari ini kita hanya membahas yang warna kuning saja. Ya, kita lihat mereka berangkat dari mana? Kan mereka orang Mesir, orang-orang umat Israel itu mereka semua tinggalnya di Goshen, ya. Ya. Goshen itu adalah wilayah yang paling pojok di Mesir. Mereka tinggal di Goshen. Ya, waktu itu siapa yang pilih Goshen? Masih ingat? Yusuf, ya. Jadi Yusuf yang memilih mereka untuk tinggal di Goshen karena Goshen itu bisa yang paling cepat untuk bisa keluar, ya, keluar dari Mesir, ya. Kita baca, Bu, ayatnya. Bilangan 33 ayat 3. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Iya. Paskah itu terjadinya di tanggal 14 bulan 1, ya. Paskah itu tanggal 14 bulan 1. Jadi besoknya, ya, yaitu tanggal 15 itu mereka keluar dari Ramses, ya. Apa itu Ramses? Ya. Ramses artinya Ra, yaitu dewa matahari Mesir, dan juga menciptakannya. Jadi Ra menciptakannya, itu artinya Ramses, ya. Yang terletak di sebelah timur, ya, dari delta dekat ini adalah wilayah Goshen, ya. Nah, hari ini dikenal sebagai Tanis. Jadi penulis buku kedua ini, Pendeta Abraham Pak, untuk bisa menulis untuk bisa membuat peta ini pertama kali dalam sejarah dunia, karena tidak ada, Ibu mau cari di internet di mana-mana, nggak ada yang bisa mencari 42 lokasinya. Ya, dan Pendeta Abraham Pak pergi langsung ke lokasi sambil ngukur seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini benar-benar dijalankan on the spot, ya. Makanya ketika dibahas kita bisa bilang, oh hari ini
adalah apa, kan gitu, seperti ya. Hari ini dikenal sebagai Tanis, seperti itu. Nah, nomor satu apa? Nomor satu Sukot. Ya, apa artinya Sukot? Sukot artinya pondok-pondok atau kandang domba yang kecil. Ya, artinya Sukot dalam bahasa Ibrani. Ya, nah lokasinya di mana? Yaitu 52 km ya dari Ramses. Jadi kalau mau berjalan itu sekitar 2 hari, perjalanannya 2 hari dengan 2 juta orang 2 hari. Ya, saya bacakan aja. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Ya, nah ini 2 hari. Nah, ada peristiwa apa di Sukot? Tolong dibaca, Ibu. Keluaran 12 ayat 37 sampai 39. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Ya, jadi peristiwanya apa? Yaitu mereka makan roti tidak beragi, ya. Dan kita perhatikan di sini ada banyak orang dari berbagai-bagai bangsa ini apa? Ini adalah budak-budak lain, kan? Mesir itu kan memperbudak kan bukan hanya orang Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain juga diperbudak. Yang namanya Israel keluar, ya tentunya budak-budak yang lain aji mumpung ya. Jadi ikut-ikut keluar ya. Mereka semua ikut keluar ya. Yang nantinya ini bakal nanti di dalam perkemahan yang berikutnya kita akan lihat bagaimana orang-orang ini malahan berkata-kata yang tidak baik dan menghasut umat Israel seperti demikian ya. Jadi di Sukot mereka makan roti tidak beragi. Nah, pelajarannya apa? Oh, ini kok ya. Nah, kita lihat di sini hati umat Israel ketika mereka keluar, walaupun keluarnya dengan gagah, tetapi hati mereka juga ada rasa takut pastinya, karena mereka nggak tahu masa depan mereka seperti apa. Ya, maka Allah membawa mereka ke tempat Sukot, ya, memberikan perlindungan seperti seakan-akan masuk ke dalam kandang domba. Ya, seperti demikian ketika orang-orang kudus ya mulai percaya kepada Yesus ya, dan kemudian dia lewat darah Yesus ya, mereka menerima perlindungan mutlak ya untuk dalam perjalanan menuju sorga ya. Asalkan apa? Asalkan dalam perjalanan iman itu mereka tetap berdiam di dalam Yesus. Tolong dibaca. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Iya. Nah, sedangkan ragi, ya, ragi adalah ajaran dunia atau adat istiadat manusia ya. Saya bacakan saja Matius 16 ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki ya. Jadi ragi itu menggambarkan adat istiadat, ajaran yang bukan Yesus ya. Maka dengan makan roti tidak berarti artinya ketika mereka keluar ya, ketika mereka meninggalkan dunia yang berdosa dan mulai percaya kepada Yesus, apa yang pertama kali umat Kristiani harus lakukan, yaitu harus belajar firman Tuhan yang murni. Ya, harus mulai membaca firman Tuhan ya, bukan ajaran dunia lagi. Ya. Harus membuang-buang ajaran dunia dan hanya menerima firman Tuhan saja untuk menjaga iman mereka. Tolong dibaca. Matius 16 ayat 12. Enggak, yang 1 Korintus saja. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Iya, jadi orang umat Israel keluar di Sukot, menerima perlindungan dari Tuhan, makan roti tidak beragi. Ya, ini adalah kita
Setelah terima darah Yesus, kita menerima pelindungan yang mutlak dari Yesus, dan kita mulai pegang firman Tuhan. Ya, seperti demikian. Itu ajaran dari Sukot. Ya. Kemudian nomor 2, dari Sukot kemudian ke Etam. Ya. Nah, apa artinya Etam? Etam artinya tembok kota atau tembok pertahanan. Ya. Nah, ini kira-kira berjalannya 1 hari perjalanan dari Sukot. Ya. Nah, Etam juga disebut juga tepi padang gurun, karena ini di sebelah kanan ini semua padang gurun, ini padang gurun, ya. Jadi dibilang juga istilahnya Etam ini adalah tepi padang gurun. Ya, hari ini ya itu namanya Wadi Tumelat. Ya. Apa yang ada peristiwa apa? Tolong dibaca. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menutup mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Iya, jadi di Etam itu muncul tiang awan dan tiang api untuk pertama kalinya, ya, karena sudah mulai masuk padang gurun, ya. Nah, berapa lama, ya, tiang awan dan tiang api itu bersama umat Israel itu selama 40 hari kurang 40 tahun, ya, bukan 40 hari. Selama 40 tahun kurang 5 hari, ya. 40 tahun kurang 5 hari. Tolong dibaca. Yosua 4 ayat 19, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Iya, kan tanggal 10 bulan pertama, makanya enggak pas 40 tahun ya, tapi kurang dari 5 hari ya kan. Dan mungkin dengan tadi yang tambah tadi yang dari Sukot, Etam berarti kan kurang 9 hari ya, seperti itu ya kan, ada jalan 2 hari, 3 hari lagi ya, seperti itu ya. Nah, sekarang tiang awan dan tiang api ini, kenapa saya kasih gambar ini? Karena kalau cari di website, di internet, banyak yang salah ya gambarnya ya. Gambarnya tiang awan, tiang api itu benar-benar ya kayak tiang awan, tiang api, tapi di depan gitu ya. Nah, betul memang di depan, tapi bagaimana mungkin tiang awan yang di depan itu bisa menudungi mereka supaya mereka tidak kepanasan ya. Dan bagaimana mungkin tiang api itu bisa menghangatkan ke seluruh perkemahan 2 juta orang ya. Maka itu pendeta senior menjelaskan sekali bahwa ini di atas ya, di atas, jadi seperti umbrella gitu ya. Karena kalau secara logikanya kalau cuma tiang doang yang di depan, ya kan matahari ya tetap aja kepanasan ya enggak. Jadi itu ada tiang awan tuh semua di atasnya umat Israel sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Make sense ya Bu ya? Ya, seperti itu. Dan jadi semua perkemahan mendapatnya sama. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika siang mereka tidak kepanasan, dan ketika malam, karena kalau pada gurun itu kan dingin, cuacanya langsung berubah dingin, dan dengan adanya tiang api maka mereka tetap hangat ya. Dan juga karena terang sehingga binatang buas ya, kalajengking itu semua tidak datang ke perkemahan. Nah, ini menggambarkan apa? Mengajarkan apa tiang awan dan tiang api? Ya, kita lihat di sini bagi umat Israel sendiri, tiang awan dan tiang api ini adalah sebagai tembok pertahanan, ya, yang mana Allah itu berjalan di depan mereka. Tolong dibaca. Bilangan 9 ayat 17 sampai 18. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ya, coba bayangkan ya, ini udaranya misalkan ini panas ya, kemudian ada umbrella yang sebesar itu ya kan. Nah, jadi Tuhan yang menggerakkan sendiri ya tiang awan dan tiang apinya, sehingga umat Israel sebenarnya tidak tahu kan
mau kemana, mau terus, mau belok kanan, belok kiri di padang gurun, ya. Tetapi mereka hanya bisa ikutin tiang awan dan tiang api ini, ya. Karena kalau mereka nggak ikutin, ya mereka jadi panas, kan. Karena itu ibaratnya itu payung, payung udah jalan sampai sana, ya. Kalau saya nggak ikutin, saya mati, ya. Mau tidak mau, semua harus taat, ya, untuk tetap memperoleh perlindungan, ya, seperti demikian. Ya, dan juga tembok pertahanan ini, tiang awan dan tiang api selama 40 tahun itu tidak beralih, ya. Terus ada siang, hari dan malam, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu, ya. Dan juga tiang awan dan tiang api pun bahkan sebagai tembok, ya, sebagai tembok pertahanan jika ada musuh, ya. Contohnya di Keluaran 14 ayat 20, ketika Raja Firaun dan pasukannya mau menyerang mengejar umat Israel, tiang awan yang tadinya di depan itu tiba-tiba berbalik, ya. Dan ada di mana? Di belakangnya umat Israel, ya. Dan mereka dan tiang awan ini menutupi sehingga musuh nggak bisa ke umat Israel. Seperti demikian. Ya. Jadi jadi di Etam, ya, tiang awan, tiang api itu menggambarkan perlindungannya mutlak, ya, bagi umat Israel, ya. Dan juga bagi kita pun sebenarnya kalau kita lihat di sini, karena tiang awan, tiang api itu terlalu besar, ya, terlalu besar, kan, di atas terlalu besar, sehingga kasih Tuhan itu terlalu besar sampai kita nggak bisa lihat, ya. Perlindungan Tuhan itu terlalu besar buat kita semua sehingga kita nggak merasa gitu, karena terlalu besar, ya, karena di atas itu, di atas dan besar sekali seperti itu. Itu menunjukkan kasih Allah, ya. Kemudian yang ketiga, dari Etam, ya, kemudian dia ke Migdol, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan ada warna abu-abu, ya. Ini warna abu-abu kan jalan, ya. Kita udah bahas ini 3 jalan. Jadi sebenarnya ke Kanaan ada 3 jalan menuju ke Kanaan. Ini jalan yang paling singkat. Kalau jalan lewat sini 10 hari ke Kanaan, tapi Tuhan nggak mau lewat situ karena di sini banyak tentara Filistin. Jadi nanti mereka takut. Jadi Tuhan bawa dia turun. Sampai turun sini, Tuhan juga nggak mau mereka lewat jalan sini. Turun lagi, ya. Seperti itu sampai kemana? Tadi pikirnya, orang-orang pikir, mungkin lewat jalan yang ketiga ini. Tapi ternyata enggak. Tuhan bilang, balik lagi, turun lagi ke bawah. Ya, seperti demikian, ya. Jadi sampailah mereka di Migdol, ya. Nah, jadi lokasinya di mana? Kalau kita lihat ini Migdol, di sini Laut Merah. Di sini itu semua gunung-gunung, ya. Jadi sebenarnya bagi Firaun mereka bilang apa? Wah, mereka itu terjebak di padang gurun, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kabur lagi, ya. Karena mau ke sini Laut Merah, ke sini gunung, ya. Mau balik ke sini, ya itu pasukan Mesir. Maka itu ketika melihat mereka ada di Migdol, barulah Firaun itu merasa, wah mereka terjebak, baru mereka menyusul, seperti demikian. Ya, tolong dibaca. Keluaran 14 ayat 1-2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Iya, jadi dia pikir mau belok ke kanan, mau langsung masuk kepada gurun, tapi ternyata Tuhan bilang enggak, berbalik kamu turun ke bawah, ya seperti itu, ya. Jadi ada peristiwa apa di sini? Peristiwanya yang dimana Allah menyuruh mereka berbalik menuju ke tentangan Migdol. Tetapi sebenarnya rencana Tuhan itu kita nggak ngerti, ya. Kenapa Tuhan suruh kita lewat jalan yang sepertinya kok kenapa lewat jalan sini, ya? Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar yang kita nggak tahu. Ternyata Tuhan punya rencana mau memusnahkan semua Firaun dan juga semua pasukannya, ya. Kita lihat ternyata di Migdol ini apa yang terjadi, ya. Kita tahu itu bahwa Laut Merahnya terbelah, ya.
Nah, dengan lewat ini Allah menyelamatkan umat Israel ya. Kita sudah tahu story-nya ini ya. Terus bagaimana Allah juga membelah air laut itu dengan angin timur yang semalam-malaman ya. Sampai airnya berdiri beku seperti tembok. Ya, tolong dibaca Keluar 15. Keluar 15 ayat 8, karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Iya. Nah, jadi air lautnya seperti tembok kan, ya. Dan juga tanahnya di tengah-tengah itu kering. Tolong dibaca. Keluaran 14 ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya. Nah, kering ini kalau dalam bahasa aslinya ini kering padang gurun ya. Jadi bukan jalan becek-becek begitu, bukan ya. Benar-benar kering. Ya, seperti jadi sehingga mereka jalannya dengan lancar ya, bukan wah sepatu sendalku jadi kotor, kena lumpur gitu. Tidak ya, mereka berjalan dengan normal, kering seperti jalan padang gurun. Ya, luar biasa sekali ya. Dan kemudian kita tahu story-nya bagaimana kemudian setelah mereka tiba di tepi padang gurun, kemudian Allah Firaun yang nyusul, kemudian Allah menenggelamkan mereka ya. Dibaca Mazmur Keluaran 15 ayat 4 sampai 5. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Ya, jadi di sini jelas sekali bukan hanya pasukannya, tapi Firaunnya sendiri ya, Raja Mesir sendiri pun juga tenggelam. Ya, nah dari sini ya kita lihat sejak peristiwa Laut Merah terbelah, wah semua langsung hormat sekali sama Musa ya. Mereka jadi takut sekali sama Musa ya. Mereka percaya bahwa wah benar-benar Musa itu dipakai oleh Tuhan ya, dan jadi mereka juga takut sama Tuhan ya. Nah ini sama seperti ketakutan generasi kedua ketika melihat zamannya Jenderal Yosua ya, ketika Jenderal Yosua itu ketika sungai Yordan itu terbelah ya, mereka langsung wah benar-benar ini Yosua ini benar-benar dipakai oleh Tuhan. Tadinya mereka agak down ya ketika Musa mati ya. Kemudian diganti oleh Yosua, terus mereka pikir apakah Yosua ini seperti Musa ya. Tapi setelah mereka melihat bagaimana lewat Yosua sungai Yordan terbelah, barulah mereka melihat dan mereka juga mulai takut sama Yosua juga seperti itu. Ya. Nah, ini memberitahukan kita apa ya? Bahwa Allah sajalah menara kita ya, menara untuk kita bisa berlindung ya, untuk kita bisa bersandar. Tolong dibaca Mazmur 18 ayat 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terus Mazmur 61 ayat 3, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ya, jadi di sini di dalam tentang Migdol ini ya mau menunjukkan bagaimana hanya lewat bersandar kepada Tuhan, Tuhan adalah sebagai benteng kita, sebagai menara jaga kita, barulah kita bisa menang, barulah semua masalah kita pun terbelah seperti Laut Merah dan ada jalan. Seperti demikian. Kemudian dari Migdol mereka nyebrang, kemudian mereka ke sini, ke Marah. Ya, namanya Marah. Marah artinya pahit. Ya, tolong dibaca, Bu. Bilangan 33 ayat 8. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Ya, mereka berjalan 3 hari. Dari sini sampai sini 3 hari. Ya, hari ini dikenal sebagai Ain Hawarah, ya, yang terletak di pesisir Laut Teberau. Ada peristiwa apa? Tolong dibaca. Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Sampailah mereka ke Mara.
tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, bayangkan 3 hari yang lalu mereka melihat gimana Laut Merah itu terbelah, ya. Bagaimana mereka melihat tiang awan sama tiang api, ya, seperti itu. Tapi baru 3 hari mereka sudah bersungut-sungut, ya, seperti itu, ya. Padahal kalau Laut Merah sudah terbelah, mungkin masalah air kan sebenarnya masalah yang lebih kecil kan dibandingin lautnya terbelah, gitu kan. Tapi mereka sudah bersungut-sungut, ya. Nah, tolong dibaca Bu ayat dulu, Keluaran 15 ayat 25. Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Iya, apa ini pelajarannya? Pahit kan? Nah, air pahit itu apa? Air pahit itu menggambarkan penderitaan, ya, cobaan di dalam kehidupan kita. Tapi jika hanya dengan Yesus Kristus, maka air yang pahit itu menjadi air yang manis. Ya. Nah, kenapa? Karena sepotong kayu di sini, ya, a tree di sini, ini menggambarkan Yesus Kristus yang adalah pohon kehidupan. Ya, ketika Yesus memikul kayu, memikul kayu salib on the way ke Golgota di Lukas 23 ayat 31, dia bilang apa? Jika orang berbuat demikian dengan dengan kayu hijau, ya, bahasa Inggrisnya kayu hijau, ya. Kayu hijau kan berarti kan kayu hidup, ya, pohon hidup, ya kan? Apakah yang terjadi dengan kayu kering? Ya, seperti itu. Jadi di sini Yesus adalah pohon kehidupan. Jadi walaupun kita menderita, kita ada kepedihan dalam hati, tapi jika kita ada Yesus, maka kepedihan itu, air yang pahit itu pun menjadi air yang manis. Nah, kemudian di Mara ada peristiwa apa lagi? Setelah masalah air itu diselesaikan, kemudian di sini Allah memberikan peraturan, ya, memberikan ketetapan dan juga peraturan. Nanti kalau kita belajar buku ke-7, kita baru tahu ternyata dalam bahasa aslinya, ternyata Tuhan kasih 2 perintah dari 10 perintah. Ya, kan Tuhan kasih 10 perintah Allah. Tetapi yang 2-nya udah dikasih di Mara ini, yaitu apa? Yaitu nomor 1 adalah menjaga hari Sabat dan menghormati orang tua. Ya, peraturan nomor 4 menjaga hari Sabat dan nomor 5 menghormati orang tua. Nah, ini penting sekali. Nanti kita akan belajar lagi khusus mengenai ini, ya. Ya. Jadi di sini Tuhan kasih, coba tolong dibaca Bu, Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 25 sampai 26. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Ya. Yahweh Rafa, ya, artinya Allah yang menyembuhkan, ya. Jadi di sini Tuhan kasih peraturan. Sebenarnya peraturan itu adalah perintah ke-4 dan perintah ke-5. Nanti kita bahas lagi itu, ya, di kemudian hari. Kemudian setelah dari Mara ke Elim, ya. Nah, di Elim ada apa? Di sini dibilang di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Nah, hari ini oasis, ya. Oasis ini disebut dengan nama Wadi Garandel. Elim artinya pohon-pohon atau pohon-pohon yang besar. Nah, di sana di Elim itu yang namanya pohon kurma itu tinggi, ya, sampai dengan 27 meter. Bahkan dia punya apa tuh ininya, ya, daunnya yang daunnya itu bisa sampai 2,7 meter, ya, hampir 3 meter dia punya itunya panjangnya. Nah, di sini karena tempat oasis yang pertama mereka temui, maka mereka pasti beristirahat, ya. Jadi mereka ini pertama kali mereka bisa beristirahat di padang gurun, yaitu di Elim, ya. Nah, jadi pelajarannya apa? Setelah
Tuhan mengubah air pahit menjadi air manis. Kemudian Allah membawa mereka ke tempat di mana mereka beristirahat, yaitu di Elim. Jadi ini memberikan harapan bahwa Elim yang penuh berkat menunggu kita, asalkan kita tetap bertemu dengan Tuhan, tetap kita pegang Tuhan di tengah-tengah penderitaan hidup. Ya, jadi ketika kita pegang Yesus terus, walaupun di dalam masa kesusahan, maka pada akhirnya endingnya itu Tuhan akan bawa kita ke oasis, ya, di mana kita tempat elim rohani yang mana kita bisa beristirahat. Nah, 12 mata air dan 70 pohon korma juga adalah gambaran, ya. Kalau di perjanjian lama adalah gambaran dari 12 suku Israel dan 70 tua-tua yang dipimpin oleh Musa. Dan juga di perjanjian baru ini menggambarkan 12 murid dan 70 pengikut Yesus. Ya. Jadi, ya, kalau hari ini, ya, gereja yang di mana Yesus berdiam itu bisa menjadi oasis, ya. Menjadi oasis yang mempunyai apa? 12 mata air dan 70 pohon korma, ya. Sebagai tempat kita istirahat, ya. Yang menyediakan apa? Air kehidupan, ya, firman hidup bagi banyak orang. Kemudian dari Elim nomor 6 kemudian ke tepi laut Teberau, ya, ke tepi laut Teberau. Ya, ini laut Teberau. Laut Teberau sama Laut Merah sama, ya. Ya. Nah, di sini memang tidak ada catatan ada peristiwa apa di tepi laut Teberau. Tapi kalau kita lewat artinya, ya, tepi laut Teberau. Teberau itu artinya buluh, ya. Tahu buluh? Buluh itu seperti kayak tongkat panjang, tapi dia gampang lambai-lambai kena apa? Kena angin, ya, seperti itu. Ini menggambarkan apa? Ya. Nah, kenapa? Karena di sini di tepi laut Teberau, di tempat perkemahan ke-6, bekal makanan mereka sudah mulai habis. Sudah mulai habis dan mereka khawatir ini Kanaan aja belum nyampe, tapi bekal makanan sudah mau habis. Akhirnya yang namanya makanan sudah habis, hati mereka mulai goyah. Ya. Udah seperti buluh, ya. Jadi goyang, ya. Karena lemah, ya, seperti itu. Tolong dibaca. Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Iya, kan bersungut-sungut lagi, ya. Ya, memang jadi begini, habis dari Elim, terus tepi laut Teberau, baru padang gurun Sin. Jadi tepi laut Teberau ini di middle, ya, di tengah-tengahnya antara Elim sama padang gurun Sin. Tapi di padang gurun Sin makanan mereka benar-benar habis, ya. Berarti di tepi laut Teberau, ya, hampir-hampir habis, kan begitu, ya kan? Nah, seperti itu, ya kan? Kalau hampir habis berarti udah mulai resah, kan? Udah mulai goyang, kan? Ya, seperti buluh, ya. Seperti itu, ya kan? Bahkan sampai di padang gurun Sin, waktu mereka benar-benar habis, baru mereka bersungut-sungut sama Musa, ya. Nah, apa itu bulu? Mereka mau balik ke Mesir, kan? Ya. Padahal Allah berfirman, jangan berharap sama Mesir, ya. Kenapa? Karena walaupun kelihatannya kuat, tapi mereka sebenarnya seperti bambu yang patah terkulai, nggak ada kekuatan. Tolong dibaca. Yesaya 36 ayat 6, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang-orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Terus? Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, ya. Jadi mereka mau kembali ke Mesir, ya. Hari ini
sama ya, ketika kita lagi membutuhkan sesuatu ya, kita bukannya berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya, tapi kita bergantung kepada orang yang lebih kuat, orang yang lebih kaya ya, kita bergantung kepada mereka. Berarti Tuhan bilang apa? Jangan bergantung kepada manusia ya, tapi haruslah bergantung kepada Tuhan saja, seperti itu. Ya. Nah, akhirnya dari tepi laut Teberau, kemudian akhirnya Tuhan bawa mereka ke padang gurun Sin. Nah, padang gurun Sin ini artinya apa? Belukar berduri atau tanah berawa atau tanah liat ya. Belukar berduri ya. Yang mana terletak antara Elim sama padang gurun Sinai. Ini padang gurun Sinai ya. Tolong dibaca Keluaran 16 ayat 1 sampai 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Tunggu, stop. Jadi Bu, jadi kita lihat di sini, kan kita keluar dari Ramses itu pada tanggal 15 bulan 1, ya. Nah, sampai di padang gurun Sin itu tanggal 15 juga, tapi bulan yang kedua, berarti tepat 1 bulan, ya. Tepat 1 bulan sampailah mereka di padang gurun Sin, dan tepat 1 bulan bekal makanan mereka habis, seperti itu, ya. Nah, kemudian dibaca Bu terus. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Iya, nah di padang gurun Sin ini peristiwanya adalah mulai hujan mana, ya, mulai mana itu mulai turun, ya, mana itu turun setiap hari, ya, setiap hari kecuali di hari Sabtu, ya, hari Sabtu mana tidak turun, ya. Nah di situ Tuhan suruh setiap orang mengumpulkan 1 homer, ya, mengumpulkan 1 homer. Dan nanti kalau kita baca di ayat berikutnya, Tuhan juga kasih tahu kepada Musa. Jadi ada yang rakus kan, mereka bukan mengumpulkan 1 homer, mereka mengumpulkannya lebih dari 1 homer. Otomatis kan, lihat roti dari makanan, mereka pikir mau buat besok lagi. Mereka nggak tahu kalau besok tuh nanti ada turun lagi mana, seperti itu. Dan ternyata mananya jadi berulat seperti itu. Nah, maka itu setiap hari, ya, setiap hari. Ya. Nah, turun berapa lama? Mana turun selama 39 tahun 11 bulan, ya. Jadi dari hari ke-15 bulan kedua tahun pertama sampai hari ke-15 bulan pertama tahun ke-41. Tepat sekali ya. 40 tahun kurang 1 bulan. Tolong dibaca, Bu. Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak boleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya, jadi mana ini nggak turun ya di Kanaan ya. Jadi mana hanya turun di padang gurun ya. Tepat 40 tahun kurang 1 bulan. Ya, seperti itu. Nah, pelajarannya apa? Lewat padang gurun Sin ya. Ketika makanan jasmani sudah habis ya, mulailah umat Israel berkata-kata, bersungut-sungut ya, dan kata-kata mereka seperti kata-kata yang berduri ya. Kan belukar berduri kan, padang gurun Sin artinya belukar berduri ya. Jadi hati Allah itu pilu, sedih ya, melihat mereka itu tetap nggak percaya sama Tuhan ya, dan tetap nggak mau bersandar sama Tuhan. Sudah lihat air pahit jadi air manis ya, seperti itu ya kan. Sudah melihat mujizat yang sebelumnya, tapi tetap aja mereka berkeluh kesah ya. Terus tolong dibaca Bu ayatnya. Mazmur 78 ayat 19 sampai 20. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu.
sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi, sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Iya, udah minta A, minta B, minta C, seperti itu. Ya kan, terus? Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang yang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan pada mereka berlimpah-limpah. Ya. Ya. Nah, jadi secara rohani, ya kan, duri ini apa? Duri juga menunjukkan manusia yang udah jatuh dalam dosa, ya, yang selalu melawan Allah, ya, dan juga menyakiti hati orang lain. Kan kalau orang yang sombong itu kan kalau ngomong kan menyakiti hati orang lain. Jadi seperti kayak nusuk-nusuk hati orang lain kan. Jadi seperti berduri, ya, seperti itu. Jadi duri ini menggambarkan manusia yang berdosa, ya. Jadi hanya bisa nusuk hati Tuhan, nusuk hati orang lain. Seperti itu. Tapi walaupun sungut-sungut mereka tajam seperti duri, tetap saja Allah penuh belas kasihan dan tetap menurunkan mana. Ya. Nah, tetapi mana itu adalah mana jasmani. Ya. Hari ini Yesus Kristus adalah mana rohani. Ya. Tolong dibaca. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Iya, jadi Yesus adalah mana rohani, ya, roti rohani kita. Kemudian dari padang gurun Sin, kemudian mereka ke Dofka, ya, mereka di Dofka. Nah, tentunya di padang gurun Sin ini, ketika mereka lihat mana turun, itu mereka nggak besoknya langsung pergi, enggak. Setidak-tidaknya mereka 1 minggu, sehingga mereka sampai tahu yang namanya hari Sabat, ya. Kenapa? Karena 1 hari di hari Jumat Tuhan menyuruh Musa bilang kepada orang-orang, kumpulkan double. Yang tadinya 1 gomer disuruh kumpulkan 2 gomer. Double, kenapa? Karena nanti besoknya di hari Sabtu, di hari Sabat Tuhan nggak turunkan mana, ya, sehingga mereka bisa makan. Dan ternyata mana di hari Jumat itu tidak berulat, ya. Ini mananya kekal, ini mana yang tidak berulat ini. Jadi di hari Jumat ini adalah mananya bisa buat esoknya. Tetapi mana yang hari Minggu sampai hari Kamis itu nggak bisa untuk besoknya lagi, nggak bisa. Nah, dari sini sebenarnya Tuhan udah mengajarkan kalender, ya, bahwa 1 minggu ada 7 hari, ya. Jadi lewat apa? Lewat mana, ya? Kan mereka nggak punya kalender. Dan di Mesir kalender mereka adalah 1 minggu adalah 10 hari. Kalau 1 minggu sampai dengan 10 hari, bagaimana mereka bisa menjaga hari Sabat? Mereka nggak bisa, ya, nggak bisa mengikuti. Nah, kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan mau mengajarkan ke mereka bahwa 1 minggu 7 hari sekarang, ya. Nah, 1 minggu 7 hari bagaimana caranya? Yaitu lewat mana. Jadi lewat mana orang tahu, oh kalau mananya nggak turun, ya ini udah pasti hari Sabat, ini hari Sabtu. Jadi mereka seperti itu, mereka tahu. Dan nanti kalau kita belajar lagi mengenai mana, ternyata hari Minggunya itu tepat, hari Sabatnya tepat. Jadi nggak ada namanya sisa itu kelipatan 7. Jadi 40 harinya itu nanti kita lihat nanti ada kelipatan 7 itu pas sekali seperti itu. Ya. Nah, jadi Dovka ini artinya batu atau logam malakit, tapi ada juga arti lainnya yaitu pukul, ketuk atau menghalau, ya. Nah, ini diperkirakan ini lokasinya adalah Serabit El Kadim, ya, yang dimana terdapat tambang tembaga, Nah, kenapa arti lain dari Dovka itu adalah menghalau, ya? Karena ketika di padang gurun Sin, sepertinya mereka udah nggak mau jalan. Mungkin mereka pikir,
jangan-jangan hujan mananya cuma di sini gitu. Jadi mereka pikir udahlah mau di sini-sini aja gitu. Jadi akhirnya Tuhan dengan memaksa mereka, menghalau mereka untuk ayo jalan lagi. Maka itu namanya menghalau, Dovka. Ya. Nah, ini tadi saya udah jelaskan ya. Nah, jadi setidak-tidaknya di padang gurun Sin mereka tinggalnya 1 minggu ya, sehingga mereka bisa mengalami yang dimana di hari ke-6 ya mereka bisa pungut 2 kali double ya. Kemudian juga Tuhan perintahkan kepada Musa untuk menyimpan mana yang hari ke-6 ya, itu ditaruh di buli-buli yang nantinya disimpan di dalam tabut perjanjian Tuhan. Tolong dibaca Keluaran 16 ayat 22 sampai 24. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ya, jadi awalnya ya dari hari pertama, kedua, ketiga mereka hanya makan langsung gitu, makan dengan langsung, ya. Tapi kemudian setelah itu di hari ke-6, kemudian Tuhan mengajarkan kepada mereka cara masak mana, ya. Jadi bahwa ini bukan hanya bisa dimakan langsung begitu aja, tapi juga bisa dengan dibakar, ya, bisa dimasak seperti itu, ya. Jadi Tuhan mengajarkan gimana cara masaknya. Nah, ini nggak usah, kita baca aja langsung. Pelajarannya apa? Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi ketika umat Israel itu mau menetap cukup lama ya di padang gurun Sin, ya, karena mereka udah berpuas-puas diri ya. Kemudian Allah mau tidak mau harus menghalau mereka. Seperti arti nama Dovka, menghalau mereka supaya mereka ayo jalan lagi karena ini bukan tempat tujuan. Ya. Nah, kata menghalau ini sama seperti waktu setelah Yesus itu melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya. Waktu itu orang-orang kan mau menjadikan Yesus sebagai raja dunia, ya. Jadi Yesus itu mau memisahkan murid-muridnya ya, dengan orang-orang banyak, dan Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk kita nyebrang aja dengan perahu. Ketika memerintahkan itu nih pakai kata ini, anangkaso ini dalam bahasa Yunani-nya yang artinya menghalau, memaksa. Ya, jadi hari ini juga sama ya. Ketika dalam hidup kita, kok Tuhan membawa kita ke sini atau menghalau kita seakan-akan, loh kenapa Tuhan ini kayaknya udah nyaman di sini, tapi kenapa kok aku tiba-tiba disuruh ke sini gitu. Kita nggak mengerti alasannya, tapi ya kita harus percaya bahwa sebenarnya ada pemeliharaan Tuhan, ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan yang lebih besar daripada itu. Ya, jadi kita harus taat ketika Tuhan memang membawa kita ke tempat yang lain. Dan kemudian dari Dovka, ya, dari Dovka kemudian mereka ke Alus. Nah, Alus ini artinya tanah yang tandus orang banyak, atau aku akan mengadoni, ya. Tahu mengadoni nggak, kayak main Play-Doh itu Play-Doh, ya. Ya, jadi dari Dovka mereka ke Alus. Ini sekitar 18 km. Yang hari ini adalah Wadi El Esh. Nah, secara geografis, kenapa tanahnya tandus? Memang Alus adalah daerah yang tandus, ya. Tetapi, ya, secara rohani, ini hati umat Israel itu, ya, hatinya lama-lama makannya sama terus ya. Jadi hatinya sudah mulai bosan lagi makanannya, seperti itu. Mulai menjadi kasar, ya. Awalnya ya ketika mereka makan, waduh enak banget ya, rasanya seperti kue madu ya. Coba Ibu baca. Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Terus
Keluaran 16 ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Iya, seperti kue madu. Tapi setelah itu di alus ini Tuhan ngajarin lagi bagaimana cara makan mana. Ya, kita lihat cara masaknya bagaimana. Tolong dibaca. Keluaran 16 ayat 23. Lalu Oh, ini berkata, tadi udah yang ini aja. Bilangan 11 ayat 8. bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Nah, kata yang digoreng ini sebenarnya bahasa Inggrisnya prepare with oil. Jadi maksudnya setelah ditumbuk-tumbuk ya, jadi kayak tepung itu dicampur dengan minyak zaitun, terus diadoni seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya ya. Ya, jadi maka itu sesuai dengan lokasinya ya di alus ya. Maka di alus ini mereka mulai mana itu mulai dihancurin. Ya, mulai ditumbuk, dicampur dengan minyak zaitun ya, terus mulai dimasak. Ya. Nah, seperti demikian ya. Saya sebelum cerita ini saya akan satu lagi ya. Ini saya agak sedikit membelok sedikit ya. Nah, Yesus juga sama sebenarnya. Kan tadi Yesus itu adalah mana ya. Sebenarnya kan orang itu cukup percaya sama Yesus kan sebagai roti ya kan tadi kan Yesus kan bilang akulah roti hidup ya. Tapi orang nggak mau terima Yesus ya kan. Maka itu Yesus harus disalib. Yesus sebelum disalib pun Yesus badannya sudah hancur kan. Jadi ini menggambarkan bagaimana Yesus ini ditumbuk di palungan kan. Itu kan kalau tumbuk itu di tempat batu kan palungan ya. Yesus itu sudah lahir ya di palungan kan, palungan zamannya Yesus itu palungan bukan terbuat dari kayu ya, tapi terbuat dari batu ya. Jadi sebagai apa? Badan Yesus tuh harus dihancurkan supaya orang bisa terima Yesus. Ya. Yang jadi dari makanan keras menjadi makanan yang lembut untuk supaya orang bisa menerima ajaran Yesus. Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah menubuatkan bagaimana ya seperti Yesus itu badannya itu harus dihancurkan ya untuk supaya kita bisa menerima firman Yesus. Ya, luar biasa sekali itu, nanti kita belajar lagi ya. Ya. Jadi segala hal dalam hidup kita ya, kita ini kan seperti kayak tanah liat ya yang dibentuk oleh Tuhan ya. Nah, kita haruslah punya iman yang rendah hati ya. Terserah Tuhan, Engkau mau bentuk aku seperti apa karena hidupku ada di dalam tanganmu. Ya, tolong dibaca. Yesaya 64 ayat 8. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Mazmur 31 ayat 6. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Iya. Sekarang yang terakhir adalah dari alus ke Rafidim. Ya. Nah, di Rafidim ada masalah nih. Di bilangan 3:14 dikatakan mereka berangkat dari alus lalu berkemah di Rafidim dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Ya. Nah, hari ini disebut dengan Wadi Firan. Jadi masalahnya apa? Tidak ada air. Ya, karena kenapa? Harusnya di Rafidim itu ada tempat ada air. Ya, jadi memang Rafidim itu awalnya ada air, seperti kayak oasis ada air. Tapi ternyata sampai di sana lagi musim kering. Sampai-sampai mereka mau merajam Musa dengan batu. Dan disinilah mereka bertengkar dengan Allah. Ya, kan Rafidim itu artinya apa? Padang rumput, kan bagus ya namanya. Artinya tempat istirahat. Rafidim tempat istirahat. Ya, karena tempat istirahat logikanya ya ini oasis ya, ada tempat air, ada airnya. Tapi ternyata kering. Dan mereka mau merajam Musa. Mereka bertengkar dengan Tuhan. Dibaca. Keluaran 17 ayat 2-4. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka,
Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya, terus Bu. Keluaran 17 ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Iya, jadi tempat yang tadinya bagus, artinya tempat istirahat, ya, akhirnya sama Musa diganti menjadi Masa dan Meriba, ya. Ya, dan kemudian karena masalah air ini, kemudian Tuhan suruh apain? Suruh Musa memukul sebuah gunung batu di Gunung Horeb. Dan ketika dipukul, keluar air batunya. Keluar air dari gunung batu. Tolong dibaca. Mazmur 114 ayat 8, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Ya, terus? Ulangan 8 ayat 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Iya, jadi namanya tadi tempat istirahat, tapi kemudian Musa ganti namanya menjadi Masa dan Meriba, yang artinya mencobai dan bertengkar. Ya, supaya kenapa? Supaya orang-orang generasi berikutnya tahu bahwa di sini umat Israel itu bertengkar, ya, dan mencobai Tuhan. Ya, jadi supaya tidak melupakan bagaimana mereka itu tetap tidak percaya sama Tuhan, ya, dan bahkan bertengkar kepada Musa. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah mereka minum air sepuas-puasnya, kemudian tiba-tiba datang suku Amalek, ya, menyerang dengan tiba-tiba, ya. Nah, di sini ada peristiwa yang dimana kalau Musanya angkat tangan, ya, umat Israelnya menang perang. Tapi kalau Musanya udah capek, tangannya ya di bawah, taruh di bawah, kemudian mereka kalah. Akhirnya Harun dan Hur itu membantu pegangin tangannya Musa supaya apa? Supaya bisa tetap berdiri, dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Ya, nah disinilah baru Musa mendirikan sebuah mezbah dan dikasih nama Yahweh Nisi, yang artinya Tuhanlah panji-panjiku. Dan juga di Rafidim ini kemudian karena kenapa? Karena Musa tuh sangat-sangat sibuk, ya. Semua orang ngantri sepanjang hari, ya, cuma mau minta konsultasi sama Musa, ya kan? Jadi akhirnya mertuanya bilang, wah, Musa nggak bisa begini, ya kan? Kamu kalau mau suruh orang ngantri sebegini, ya capek dong kamunya. Kamu harus ada wakil gitu. Harus ada wakil. Jadi kamu hanya handle yang masalah-masalah besar aja gitu. Jadi di sini mertuanya Yitro ini, mertuanya Musa kasih tahu bahwa kamu harus pilih, ya. Ada pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Jadi kalau ada problem, ya, pergi dulu nih ke pemimpin yang 10 orang, ya. Kalau ternyata dari sini ada problem lagi, naiklah ke 50 orang, ke 100 orang, ke 1000 orang. Baru kalau sampai mentok, barulah ke Musa. Jadi nggak usah Musa habis sepanjang hari gitu, ya, membereskan semua masalah semua orang, dan semua orang juga ngantri panjang seperti itu, ya. Dan dari sini baru dibikin ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, pelajaran apa di Rafidim ini? Ya, hasil dari sungut-sungut, ya, tanah yang indah menjadi tempat yang suram. Ya, nah, tidak ada damai bagi orang yang terus saja bersungut-sungut melawan Tuhan. Ya, Yesaya 48 ayat 22 dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, kata firman Tuhan. Ya, nah, tapi meski mereka terus mencobai Tuhan, tapi herannya Tuhan itu benar-benar, ya, kasih belas kasihan itu terus kepada umat Israel. Ya, dia tetap mengizinkan air itu memancar dari gunung batu di Horeb. Dan kalau kita lihat 2 juta orang dan ternak-ternaknya minum, itu berarti seperti sungai, ya. Ya, bukan cuma yang kayak air sedikit terus rebutan gitu, tidak, ya. Dan bahkan mereka bisa menang dari bangsa Amalek. Ya.
Yesaya 54 ayat 8 dibaca. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Yang ini satunya. Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Iya, walaupun Tuhan itu murka, Tuhan itu marah sama mereka, tapi tetap mengasihi mereka. Jadi persis seperti orang tua kan, orang tua sama anaknya seperti demikian kan. Anaknya mau sebandel apapun, tapi tetap aja walaupun orang tuanya marah, murka, tapi tetap mengasihi anaknya seperti demikian. Ya. Jadi kita tutup pelajarannya sampai hari ini. Kita lihat bagaimana dari awal sampai akhir ini, dari nomor 1 sampai nomor 10 baru bahas 10 perkemahan. Kita sudah baca kan bagaimana mereka bersungut-sungut terus ya. Walaupun mereka sudah melihat banyak mukjizat ya. Kita doa dulu. Allah Bapa, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini Bapa. Lewat peristiwa yang dimana umat Israel berjalan di padang gurun ya Bapa, Engkau telah menunjukkan betapa besarnya, betapa luasnya kesabaran-Mu Bapa kepada kami ini Bapa. Kasih Bapa yang terus saja ya mengasihi kami, yang mana kami terus saja bersungut-sungut ya dan tidak pernah puas dalam hidup kami. Bapak, kami dah mohon ampun ya Bapak atas segala sungut-sungut kami ya Bapak. Bapak, biarlah kiranya Bapak lewat firman-Mu pada hari ini Bapak, Engkau mengajarkan kami Bapak untuk kami lebih bisa hidup bersyukur kepadamu ya Bapak. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Di mana pelajaran kita hari ini pasti kita semua sungguh sangat sepanung ya dari setiap kota-kota yang Semangat disebutkan. cepat-cepat ya bacanya semuanya. Tapi di situ kita diajak kembali dengan pelajaran kali ini juga, dan kita masing-masing juga bisa mentransformasikan juga kepada iman kita pada saat-saat perjalanan iman kita juga dengan kota-kota yang tadi dilalui oleh bangsa Israel. Dan di situ juga kita diingatkan betapa kita juga dalam perjalanan iman sering kita lebih bersungut-sungut, atau juga kita tidak melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu, tapi kita melihatnya hal-hal yang kecil yang lantas kita menjadi lebih kepada tidak semangat, jadi pesimis, tidak melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau tuntun di dalam iman kita. Ya, karena kita hanya bisa lihatnya cuma pendek, cuma segitu gitu ya kan. Tapi karena apa tiang awannya terlalu tinggi, terlalu lebar, kita nggak lihat. Jadi seperti itu. Ya benar. Ya, demikianlah juga kita juga sering mengalami dalam perjalanan iman kita seperti itu juga ya, dan kita kembali juga dengan pelajaran kali ini kita diingatkan sungguh-sungguh, dan kita mengetahui bahwa dari semua itu tetap bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan kasih yang begitu besar, yang tidak terbatas, dan tujuan Tuhan adalah mau menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita pribadi demi pribadi dalam menjalani iman kita juga kepada Dia. Ya, terima kasih Ibu Alida untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dan terima kasih juga buat Ibu Heni yang juga mendampingi kita pada hari ini. Ya, semoga Ibu tetap setia melayani kami dan diberkati oleh Tuhan segala hal juga, dan ya dicukupkan dalam segala hal. Kami bersyukur itu dan berterima kasih sekali lagi. Baik, kita akan sebelum kita keluar, nanti kita ada tanya jawab ya. Kita akan diberikan waktu 15 menit tanya jawab sesuai dengan tema hari ini, dari apa yang tadi dipaparkan semuanya, dan kami memberi kesempatan itu. Kita akan mendengarkan berita persekutuan KTB. Ya, ibadah kita yang akan datang akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 2 Juli. Ya, dan kita juga akan lanjut terus ibadah kita online Zoom pada jamnya jam 13.30 siang waktu Eropa, 18.30 malam waktu Indonesia, 7.30 pagi waktu New York. Pembicara tentu akan lanjut Ibu Alida Nur de Minister.
Karena mata pelajaran firman Tuhan ini yang baru kita dengar ini ada sambungannya, kami mengharapkan tentunya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir di bulan depan dan agar kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami Persekutuan KTB mengucapkan terima kasih banyak untuk berkat-berkat yang boleh dibagikan bagi pekerjaan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian akhir dari saudari kita Murni. Silahkan Murni. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Murni untuk pujiannya.
Dan kita tiba saatnya akan masuk doa syafaat. Ya, saudari kita Yanti Kran, silakan untuk membawakan doa syafaat. Terima kasih Kuana. Mari saudara-saudara sekalian kita Ya, maaf dulu sebelumnya. Setelahnya akan ditutup doa lanjut oleh Ibu Heni, ya. Baik. Ya. Maaf. Ya, marilah kita satukan hati kita untuk mengangkat doa-doa kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul melalui sarana Zoom ini ya Bapa untuk memuji, mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh pembicara kami Ibu Alida. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai pembicaraan kami, dan Engkau juga memberkati semua yang beliau ajarkan kepada kami. Kami juga memohon Bapak, kiranya Engkau juga memberkati Ibu Heni sebagai Ibu Gembala kami dalam melakukan pelayanan bagi-Mu. Limpahkan juga hikmat-Mu kepada mereka ya Bapak. Anugerahi mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, serta sukacita, baik dalam mendampingi suami, mendidik anak-anak mereka, melaksanakan pekerjaan, dan menjalankan pelayanan bagi-Mu. Kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menganugerahkan beliau-beliau bagi KTB, bagi kami semua ya Bapak. Bapak yang kasih, kami juga berdoa untuk persekutuan KTB kami, khususnya bagi pelayan-pelayan kami yang telah melayani dengan penuh sukacita, dan juga semua teman-teman yang melayani kami hari ini. Kami memohon ya Bapak, kiranya Engkau urapi kami satu persatu dengan semangat yang berapi-api dan penuh sukacita, agar kami selalu tetap setia melayani-Mu. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan, yang telah memampukan KTB untuk menjalani pelayanan bagi-Mu sampai hari ini. Terima kasih kami juga untuk kelancaran media Zoom ini ya Bapak. Kiranya pelayanan kami yang jauh dari sempurna ini berkenan bagi-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu kepada seluruh saudara-saudara kami yang hadir hari ini dan menyempatkan waktu bagi kami satu persatu ya Tuhan. Kami yang datang dari berbagai belahan bumi, dari Amerika, New York, dan bagi Jerman juga ya di Eropa, dan bagi Indonesia juga ya Bapak, kiranya Engkau berkati kami satu persatu. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan, kami telah menyatukan hati kami dengan satu tujuan, yaitu mengenal firman-Mu yang murni dan memuji nama-Mu, Bapa yang kekal. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus akan bekerja dan merubah hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seturut dengan rencana dan keinginan-Mu. Kiranya juga ya Tuhan, boleh buat kami semakin rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dan biarlah hidup kami diubah menjadi air manis melalui Engkau ya Tuhan. Melalui Engkau Tuhan Yesus yang adalah pohon kehidupan. Beri kami ya Tuhan kekuatan dan hikmat serta tuntunan, pimpinan untuk kami semua dalam menerapkan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Baik itu dalam keluarga kami masing-masing atau di lingkungan pekerjaan kami, atau dimanapun Engkau menempatkan kami satu persatu. Berkati juga ya Bapak, saudara-saudara kami yang hari ini berhalangan hadir, dan bagi mereka yang sakit kiranya Tuhan boleh beri kekuatan dan kepulihan bagi mereka. Engkau berkati obat yang mereka minum. Engkau berikan juga berkati juga tenaga medis dan para dokter yang merawat mereka. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh merawat mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara kami ya Tuhan, yang belum tergerak hatinya
terutama anggota keluarga kami, suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ketuklah hati dan jiwa mereka ya Tuhan, agar tergerak hati mereka dan rindu untuk datang mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup, memuji dan menyembah-Mu. Engkau punya 1000 cara untuk memanggil dan menyelamatkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara Indonesia, negara Amerika, negara Jerman, dan negara dimanapun kami tinggal, terutama negara yang masih berperang ya Bapa. Berkati mereka dengan kasih dan damai sejahtera-Mu yang datang daripadamu, agar menjadi negara-negara yang berdaulat, adil, damai, dan makmur. Selamatkanlah anak-anak-Mu dari ketidakadilan, terutama dari kebinasaan. Kiranya Engkau berkati para pemimpin seluruh dunia, supaya memimpin dan melayani rakyat dengan adil, jujur, dan ikhlas. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi bangsa Israel yang bulan lalu merayakan Dirgahayu yang ke-75. Kiranya Engkau selalu limpahkan berkat penyertaan-Mu dan bukakan mata hati mereka Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi mereka yang masih belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati, melindungi kami, dan menyertai dengan damai sejahtera-Mu. Doa yang sangat jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa ya. Tuhan akan menyinari kita senantiasa dan akan memampukan kita menjadi pemenang. Tuhan akan memberkati dan menyertai kita dan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan akan memberkati kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sinar kemuliaan-Nya melingkupi kita sebagai anak-anak kudus-Nya. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. 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 Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bu Alida. Ya, Tuhan memberkati.